Assalamualaikum kawan Prima semuanya. Selamat datang di Prima Talk, ruangnya kawan Prima ngobrol online. Oke, apa kabarnya hari ini kawan Prima? Semoga kawan Prima di rumah selalu sehat dan prima tentunya ya. Amin. Nah, video ini merupakan episode pertama Prima Talk. Dan Prima Talk ini merupakan ruang untuk kawan Prima bisa ngobrol dan berbagi bersama kawan Prima yang lainnya secara online di channel YouTube-nya Prima Insani. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Jangan lupa juga klik tombol notification-nya karena setiap episodenya akan mendatangkan bintang tamu yang dapat menginspirasi dan menghibur kawan Prima di rumah nih. Oke, bersama Bu Hasna dalam beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol seru bersama bintang tamu pertama kita. Siapa dia? Langsung aja kita sambut bintang tamu pertama kita, Firman. Halo Firman. Hai. Oke, sapa-sapa yang kawan Prima yang ada di rumah. Sapa-sapa. Halo. Oke, boleh kenalan Firman ini namanya siapa, kelas berapa? Boleh. Boleh. Nama saya Firman. Nama panjangnya Firman kan. Kalau di rumah dipanggilnya Boy. Terus umur saya ini 11 tahun. Saya sekolahnya di Prima Insani kelas 6A. Dan rumah saya lahir itu di Sidoarjo dan rumah saya sekarang di kaki Gunung Guntur atau di Gunung Putri lah bisa dibilangnya. Oh gitu. Oke, Firman ini tadi kelas 6, terus tadi lahir di Sidoarjo. Berarti ayah sama ibu orang mana? Kalau ayah orang Nganjuk, kalau mama orang itu Surabaya. Oh, Surabaya. Oke, berarti Firman ini orang mana kalau gitu? Sidoarjo. Orang Sidoarjo. Oke. Nah, Firman kan tadi kelas 6. Gimana perasaannya jadi siswa kelas 6? Biasa aja sih. Biasa aja? Iya, normal aja. Normal aja. Sebentar lagi kan akan lulus sekolah dasar. Gimana tuh? Iya, senang. Senang? Iya, senang. Oke. Nah, Firman nanti udah ada rencana mau SMP kemana nggak? Ada. Kemana? SMP 1 Garut. Oke. Waktu pernah ke SMP 1 nggak? Pernah lomba di situ juara. Oh, lomba apa? Itu baca pidato lah pokoknya. Oh, lomba pidato. Juara berapa tuh waktu itu? Juara 3. Yang juara 1 itu yang dongeng. Sama dari Prima Insani. Safira sama itu Ismail. Oke. Berarti pertama kali ke sana lihatnya sekolahnya luas Ya, gitu. gede banget. Itu teman saya juga ikut lomba di situ pas kelas 6. Namanya Mas Firja di situ. Ya, pokoknya ikut lomba cerdas cermat. Nah, terus yang teman saya keterima di situ. Jadi biar ada teman juga ya di SMP satunya. Sebenarnya kalau saya ke situ teman saya udah SMA sih. Oh, oke. Bedanya 3 tahun berarti. Iya. Iya. Nah, sebenarnya cita-cita Firman sendiri apa? Dulu aku harapannya itu jadi astronot ya. Dulu astronot. Iya dulu, Oke. tapi sekarang udah tidak seburuk itu. Kok seburuk? Gak Bukan apa-apa seburuk, dong. maksudnya ya itu. Saya sekarang milih menjadi dokter saja. Oh, dokter. Kenapa dokter? Bisa nyelamatin orang sih. Sama katanya kalau dokter itu harus bisa IPA lah ya. Saya bisa IPA sih saya. Oh, suka IPA. Pelajaran yang disukai sama Firman apa sih? IPA sama matematika. Oh, IPA sama matematika. Kenapa IPA sama matematika? Yang matematika itu lebih apa ya? Kan kayak harus nemuin gitu ya sesuatu, harus menggunakan cara. Nah, serunya matematika di situ menurut saya. Kalau IPA serunya itu kan praktek biasanya. Nah, itu di tempat saya kalau IPA bisa soalnya gunung kan. Langsung praktek langsung Iya. gitu ya? Oke kalau gitu. Nah, kenapa dulu pernah terbesit pengen jadi astronot? Dulu pengen jadi astronot karena pengen ke Mars sih. Oh, pengen ke Mars. Ya, pengen ke Mars. Emang di Mars ada apa sih? Tahu nggak? Gak tahu juga. Pernah lihat astronot di mana? Enggak. Di film gitu atau di mana? Enggak, di YouTube doang itu. Ada yang biasanya makan di Mars di mana? Bukan di Mars, di angkasa di mana. Terus pokoknya gitu.
Kenapa akhirnya jadi pindah ke dokter? Menurut saya kalau astronot itu terlalu sulit. Saya kan tidak terlalu jago untuk menganalisis sesuatu kan astronot itu harus meneliti sampai menemukan sesuatu terus dikirim. Nah, saya tidak bisa di bidang itulah. Oke, emang dokter nggak menganalisis dulu? Menganalisis, Terus? cuman kayak kalau dokter itu lebih tidak sesusah astronot. Nah, Oh. kan kalau astronot resikonya tinggi banget ya. Apa tuh resikonya? Bisa sampai meninggal lah pokoknya. Hmm. Ya lebih susah, apalagi kalau turun dari angkasa ke itu. Bukan ya. Resiko meninggalnya tinggi gitu. Iya, kalau dokter ada sih resiko meninggalnya ya. Contohnya virus COVID-19 kan resikonya kena juga, terus dapat gejala tinggi meninggal gitu. Karena langsung berinteraksi sama ininya ya, sama pasien ya. Kan dokter ngerawat pasien yang positif. Oke, jadi tapi tetap pengen jadi dokter? Iya. Oke, dokter apa sih kira-kira? Dokter hewan sih. Dokter hewan? Aku ada 3 pilihan, dokter gigi, dokter bedah, dokter hewan. Kenapa tuh 3 pilihan itu? Yang pertama kalau dokter gigi, yang itu aku di giginya itu kan kalau ngerawat gigi itu nggak sesusah sapi sama itu sapi hewan sama bedah gini. Terus kalau bedah itu nyelamatin orang aja sih sama dapat gede ya uangnya. Gede uangnya. Oke, tahu dari mana gede uangnya? Itu katanya Almer sama ayah aku dokter kan ngomongnya banyak, cuman lebih itu gampang ngeoperasi manusia daripada hewan ini gak bisa diem katanya. Kan ayahku sering operasi hewan gak bisa diem, terus lebih susah aja kan organnya bukan manusia, beda. Iya. Dan setiap hewan mungkin organ-organnya beda-beda gitu ya. Suka hewan apa Firman? Apa? Kucing. Kucing? Ya, kucing. Punya kucing nggak di rumah? Gak punya, cuma suka nonton kucing aja. Berarti kebalikan sama Basna ya. Basna nggak suka kucing. Takut Basna kalau ketemu kucing. Iya. Oke. Sapi, kalau sapi juga iya sih, tapi sapi banyak banget Di rumah? iya Di sekitar rumah? iya di farm itu Ada sapi, terus apa lagi? Sekitar rumah? sapi, Terus, kucing, kucing, udah gitu terus? aja sih. Kucing banyak yang liar di situ, biasanya dikasih makan sama aku sama temanku ya. Oke. Nah, kalau misalnya, kalau tadi kan cita-citanya Firman nih, bisa pengen tahu dong tokoh idolanya Firman tuh siapa sih? Kalau tokoh idola aku Siapa? tunggu, ini ada yang di game, ada yang di bukan game atau lebih ke inspiratif. Kalau yang inspiratif ini tokohnya ayah aku. Oh, Ya. oke. Kenapa ayah? Ya ayah, soalnya aku masih belum bisa nemuin di mana. Ayah kan udah bagus ya, kerja keras. Apa yang dicontoh Firman dari ayah? Ya pokoknya kerja keras sampai maghrib. Terus ada lagi namanya Tante Anissa, itu juga sama. Cuman kalau Tante Anissa biasanya pulangnya sampai Isya gitu. Ini Tante Anissa siapa nih? Apa? Tantenya Firman? Bukan, itu Rekan kerja. Oh, oke. Karyawan terbaik di situ. Ada juga Om Wira, terus Om Sandy di situ. Berarti rekan-rekannya ayah, terus ayah itu tuh idolanya Firman gitu. Kayak pekerja keras tadi ya, terus kerja sampai maghrib gitu ya. Terus apa lagi yang dilihat sosok ayah sama Firman? Kalau itu kasih motivasi terus ke aku. Kan aku biasanya kalau misalkan matematika sih, kalau matematika mah jarang. Cuman kalau habis makan itu pasti dikasih, ya gak tahu kenapa habis makan gitu ya. Setiap habis makan itu suka ngobrol sama ayah dan disampaikan beberapa kalimat motivasi gitu. Iya. Ada yang inget nggak kalimat motivasinya apa? Apa? Biar kawan prima yang ada di rumah juga siapa tahu bisa termotivasi juga. Ya. Apa awal tuh? Bukanlah akhir. Apa tuh artinya awal bukanlah akhir? Berarti kalau misalkan kita awal-awal ini udah kurang dalam bidang apapun, tapi
kita tidak boleh langsung menyerah karena bukan akhir. Bisa aja kan di akhirnya jadi sukses. Ya. Oke, jadi jangan pantang menyerah gitu Iya. ya. Kalau dicoba terus gagal, gak apa-apa, itu Iya. bukan akhir gitu Iya, ya. bukan akhir. Pernah mengalami nyoba terus gagal nggak, Firman? Sering Kira-kira kalau apa masak. tuh? Kalau masak, Iya. masak apa kira-kira? Aduh, nggak tahu, pokoknya kalau mama aku kan biasanya pergi disuruh masakin gini, karena gagal, gosong atau apa gitu. Pernah masak apa aja, Firman? Kira-kira Apa yang sedikit susah itu apa sih namanya? apa? Tumis ayam sama sayur Wih. bayam gitu sih pokoknya. Aku repot di situ. Tapi bisa kan? Bisa, cuman nggak seenak mama. Tapi yang makannya siapa, Firman? Ayahku makan. Oh, berarti bisa dimakan, ya Iya. kan? Enak. Oke deh kalau gitu. Nah, Firman, Bu Hasna, berarti Firman ini sekolah di Prima Insani dari kelas 1 apa dari kelas Dua, satu? Dari kelas kelas 2. dua di sini. Oke, berarti 5 tahun ya Iya. di sini. Sebelumnya di mana, Firman? Di Malang itu ada namanya PG kalau nggak salah Permata Jingga School. Kan komplek ya, jadi dekat dulu itu sepedahan atau jalan pun bisa nyampe ke itu. Oke. Di situ tuh kelas 1 nggak sampai kelas 1 sih, semester doang. Nah, kelas 1 sebelumnya itu di Pakistan. Jadi sekelas 1 tuh di Pakistan sama satu lagi PG sampai kelas 1 semester 1 di situ. di Pakistan. Iya. Oh, oke. Di Pakistan tuh dari umur berapa berarti? Berapa ya? Kalau bisa 3 tahun kayaknya ya. 3 tahun. 3 tahun sampai 5 tahun aku udah ke Malang itu 6 tahun. Gimana perasaannya tinggal di luar negeri? Kan Bu Hasna nggak pernah ke Pakistan, nggak pernah ke luar negeri nih ya. Gimana sih perasaannya tinggal di luar negeri? Aduh, kayak pokoknya pas aku tinggal di situ bosen, tapi pas aku kesini kayak pengen ke situ lagi. Apa ya? Soalnya Ya. di situ itu lebih banyak apa sih namanya, kalau di Pakistan ini banyak street food lah, makanan kayak Indonesia sama, cuma beda di situ mah. Makanan apa yang paling Firman suka di Pakistan? Biryani, Biryani itu tuh kayak gimana? Bu Hasna kan udah tahu. apa nasi sama ayam gitu, dibumbuin pakai bumbunya. Nah, terus udah gitu aja sih, enak tapi Oke, selain itu kalau jajanan makanannya apa? apa? Di Pakistan kan itu mah makanan berat kan? Iya. Kalau jajanannya gitu ada nggak sih? Kalau di Ada Pakistan? namanya kulfi. Itu Kulfi. ice cream di situ ya, ice cream. Cuman kayak kan biasanya es krim di sini makan. Kalau di situ agak panjang terus dimasukin itu Ke apa? lemak itu apa sih Lemak apa? namanya? Kambing. Oh, es krimnya. Iya, jadi dicelupin aja gitu langsung dimakan. Enak. Oh, pernah nyobain berarti? Nah, Oke. Oke. Nah, kalau lingkungannya kayak gimana? Kan itu makanannya nih. Kalau lingkungannya kayak gimana? Maksudnya banyak gunung atau ini gimana sih apa sih Pakistan? namanya? Kalau di Sekapura ini kayak Garut ya. Nah, Garutnya sama Indonesia. suasananya. Cuman tempatnya beda. Kalau aku sekarang kan di gunung. Kalau ini lebih enak. Depan itu ada pom bensin. Sebelahnya lagi ada toko sepatu. Sebelahnya lagi ada grocery store atau kayak toko lah, Indomaret gitu, enak. Sama Di kota gitu ya? Sama sampingnya ada masjid. Jadi ya gampang. Oke, kalau sekarang tinggalnya di kaki gunung gitu ya? Ya, susah. Sama di situ kalau malam ramai sih, soalnya main ada temanku namanya Rian sama apa? Siapa? Lupa lagi yang satunya. Ya. Apa yang dikangenin dari Pakistan? Lahore Lahore itu itu apa? Bandungnya Garut. Di situ sering jalan-jalan sama mama aku, sama keluarga lah pokoknya. Ya beli-beli. Nah di situ tuh ramenya. Terus yang paling ramai lagi itu kalau ke luar Lahore atau lebih ke itu kan biasanya pernah itu ke taman lah, banyak flamingonya di situ ramai. Meskipun aku gak ngerasain, tapi sekarang aku baru ngerasain. Apa tuh yang dia rasain? Ininya, kangennya gitu? Bukan, Apa ya? serunya. Oh, serunya. Dulu pas ngerasain itu kayak biasa aja gitu? Iya, biasa aja gitu. Terus sekarang pas udah ke Indonesia, jadi lebih seru ya kayaknya gitu ya waktu Iya. itu. Oke.
Nah, Firman, berarti kan Firman pernah di Pakistan, terus sekarang di Indonesia. Iya. Berarti sebenarnya Firman tuh orang Pakistan apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Soalnya Indonesia. lahirnya di Sidoarjo. Oh, oke. Apa sih yang bikin Firman bangga jadi orang Indonesia? Ya, yang pertama ya alamnya tuh bagus, pendidikannya bagus. Di Pakistan nggak bagus? Apa? Bagus juga, malah bagus mereka sih menurut Oke. saya. Cuman di sini juga bagus, soalnya ya itu makanannya enak-enak. Enakan makanan sini daripada makanan Pakistan. Oke, terus? Es krimnya enak ya. Di Ya, sini? Es krimnya enak di sini. Ya, es serut itu. Oke, apa bedanya rasa es krim di sini sama di luar negeri? Kalau di situ tuh susu. Kalau di sini sirup dan Oke, di sini banyak gulanya gitu. sirup aku lebih suka yang berbuah lah. Oh, oke. Di sana lebih banyaknya susu Iya, gitu. iya. Malai, Oh. ada rasa malai. Malai itu susu. Oke, nah berarti kan setelah dari Pakistan ke Malang gitu ya, terus ke Garut gitu kan, terus sekolah di Prima Insani. Iya. Nah, gimana perasaan sekolah di Prima Insani? Pertama sih aku agak ini pas kelas 2 aku pertama masuk ini aku agak aneh soalnya kayak wah beda ini kayak di Malang tempat duduknya. Cuman kelas 3 aku udah mulai seneng sih soalnya ya beda. Meskipun pendidikannya itu gak setebal di Malang. Di Malang itu kalau nggak salah kelas 1 udah diajarin apa kuadrat ya boy. Oh, Iya. berat gitu ya? Ya berat. Nggak bisa kalau di sini mah itu ya senang gitu soalnya nggak terlalu susah nggak terlalu gampang jadi seimbang. Oh. Yang di Pakistan itu terlalu susah menurut aku. Yang pertama ngomongnya Inggris ya tapi dulu aku bisa Inggris. Sekarang nggak bisa? Bisa. Bisa. Oke. Terus? Aku apa sih namanya dulu itu TK udah diajarin perkalian aku nggak ngerti banget. Dan Di Pakistan itu? iya aku kan masih nggak ada yang itu yang turun gitu pembagian kurung juga aku nggak tahu. Soalnya bagi kurung sama perkalian di bahasa Inggris itu sedikit aneh gitu, aku kurang ngerti. Soalnya Apanya kan- bahasanya waktu pas ngejelasin Iya, gitu? pas ngejelasin. Oke, tapi sekarang tetap jadi bisa kan? Bisa. Nah, aku bisa matematika ya karena ayahku sama ini. Nah, yang ayahku itu, aku udah bisa mulai ngerasain, ayahku ngajarin. Waktu pas di sini gitu ya? Ini juga. Jadi bisa lebih paham dan lebih Iya. suka matematika jadinya gitu ya? Ah, Oke. Nah, kalau misalnya apa sih yang disuka dari sekolah Prima Insani? fasilitas itu udah pasti. Jadi kan, Apa fasilitasnya gimana emang? um, Gimana gitu tuh gimana? ya, bagus banget ya pokoknya. Kamar mandinya bagus, bersih. Terus apa? Kelasnya bagus, ngajarnya bagus, inovatif dengan cara yang tertentu. Ada ukhrawi dan duniawinya gitu. Oke. Cara tertentu yang paling disukai selama belajar di Prima Insani, cara belajar waktu sama guru kayak gimana? Game. Salah satu gamenya gimana? Boleh ceritain nggak sama Bu Asna? Boleh sih. Gimana? Setim, pokoknya ngetim gitu. Sama diskusi presentasikan gitu ya. Kadang yang presentasiin aku terus sih. Tapi gak apa-apa. Serunya berarti diskusi, Iya. terus satu tim gitu ya, Iya. diskusi, terus nanti dipresentasiin gitu ya. Snack sama makan itu udah. Enak snack sama makan ya? Makan enak. Oke. Jadi di sekolah Prima Insaninya suka fasilitasnya, Iya. ngajarnya gitu ya. Makanannya, snacknya Iya. enak gitu ya. Apa yang paling enak? Apa snack? Ah. Es krim. Es krim. Kalau makanan, apa yang paling enak? Nasi kuning. Nasi Abon kuning? sama telur. Wih, apa yang enaknya? Emang suka abon gitu? Iya, abonnya enak, telurnya enak, nasi kuningnya enak. Berarti paket lengkap ya nasi kuningnya ya. Oke, nah tadi kan udah ngobrolin tentang sekolah Prima Insani ya. Iya. Nah sekarang Bu Asna mau menantang Firman nih. Oh, Nah mau jadi, coba. oke bagus. Nah sekarang sekarang udah ada artikel nih. Boleh dilihat nih artikelnya. Ya, Coba dibaca artikelnya apa judulnya? Soekarno inspirasi Nadia merumuskan profil pelajar Pancasila. Oke, nah dari Firman, menurut Firman nih melihat
artikel ini kayak gimana pendapatnya? Bagus. Bagus. Karena Apa yang juga, bagusnya? ada pelajaran Pancasila. Pelajar-pelajar di Indonesia semakin inovatif, lebih semangat belajarnya dan gampang menarik informasi atau beradaptasi dengan lingkungan sekolah tersebut. Emang Pancasila tuh menurut Firman ya, Pancasila tuh apa sih bagi Indonesia? Apa bagi Indonesia dasar negara? Dasar- Bukan dasar negara. Pokoknya yang penting banget Pancasila itu. Yang penting banget gitu. Iya, ya pokoknya penting. Ya, karena adanya Pancasila ini banyak orang beda suku, ras atau agama masih tetap berteman. Punya teman yang beda ras, beda agama gitu nggak, Firman? Jawa Timur semua sih itu. Jawa Timur semua. Iya, cuman kalau di Malang itu ada yang dari jauh lah pokoknya. Yang Pakistan itu lebih banyak berarti. Oke, berarti Pancasila ini pemersatu dari Bangsa. yang berbeda-beda itu ya, pemersatu bangsa. Oke. Nah, Firman, kalau misalnya Bu Esna tanya, profil pelajar Pancasila itu apa sih? Tahu nggak? Tahu nggak kalau sekarang udah ada profil pelajar Pancasila buat pendidikan di Indonesia? Tahu. Tahu. Iya. Apa aja tuh isinya? Tahu nggak? Ada yang saya tahu sih ada penalaran kritis, Benar, mandiri, kritis, mandiri, gotong royong, gotong royong, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, sama kreatif. Oke, ada 6 ya profil Ya, ada Pancasila. Nah, salah satu yang menurut Firman menarik untuk dibahas kali ini apa? Bernalar kritis. Oke, kenapa bernalar kritis? Namanya saja sudah kritis gitu. Oh, namanya aja udah kritis gitu ya. Firman termasuk orang yang bernalar kritis atau gimana? Bisa dibilang. Bisa dibilang. Emang bernalar kritis tuh kayak gimana sih? Bernalar kritis itu jika mendapatkan informasi itu jangan langsung kayak ini benar, ini pasti, karena bisa resikonya kena tipuan itu bisa aja. Yang pertama itu analisis dulu tuh, jadi dianalisis ini benar gak sesuai dengan pedoman atau apa itu gak benar, terus dievaluasi gitu ya, dikerjain, sama jika ada yang salah tanyain. Nah itu gunanya agar gak ketipu. Contohnya sekarang kan udah banyak ya hoax vaksinasi COVID atau COVID variasi baru gitu, ada hoaxnya ya. Nah caranya yaitu bernalar kritis. Kenapa dilakukannya sejak kecil padahal gunanya gede ya, agar pas gede bisa aja kan kalau di masa depan itu ada hoaxnya lebih parah lagi, bisa ini profil Pancasila. Oke, salah satu yang bernalar kritis ini yang menarik buat Firman ya, karena rasanya bernalar kritis ini bisa membuat kita tuh nggak gampang ketipu gitu ya, karena apalagi di zaman sekarang gitu ya, banyak hoax, banyak informasi-informasi yang perlu dievaluasi kembali kalau tadi bahasa Firman ya, perlu ditanya lagi, perlu dianalisis lagi gitu ya, kira-kira ini benar atau enggak gitu. Oke, pernah nggak Firman baca informasi terus ternyata tiba-tiba itu tuh hoax gitu, pernah nggak? PJOK sih, nggak tahu kenapa PJOK. Kenapa? Yang PJOK itu apa sih namanya? Adalah pokoknya pas saya cari di itu ada pertanyaan. Di bukunya ini jawabnya gini, tapi pas saya cari lebih rinci, saya cari di Google lah pokoknya, itu jawabannya salah, beda. Apa tuh pertanyaannya apa? Lupa lagi. Oke, jadi di buku jawabannya A misalnya gitu tentang PJOK tuh, tapi pas dicari-cari sama Firman C ternyata itu. Gitu. Gimana tuh perasaan Firman waktu pas nemuin kok beda gitu? Kesel. Kenapa kesel? Kenapa kesel? Masa buku gitu salah sih. Ini PJOK juga ada ngawurnya dikit ya. Yang pertama itu di PJOK dia sering nanyain, aku pernah ingat kelas 6 ini, ditanyain bola tenis atau apa gitu, itu warnanya apa, itu ditanyain, di buku itu nggak ada sama sekali. Benar-benar ya udah aku terpaksa nyari Google, warnanya itu hijau sama putih. Oke. Berarti ada informasi yang nggak didapetin di buku gitu, tapi ditanyain gitu di buku gitu ya. Terus akhirnya Firman nyari-nyari di internet dan ketemu jawabannya gitu. Oke.
Oke. Kemarin katanya Firman sempat dapat predikat bernalar kritis di Iya. waktu kemarin. Dapat. Oke. Kira-kira kenapa gurunya bilang Firman bernalar kritis? Aku nggak mudah ketipu banget. Aku udah ketipu. Oke, yang lain mudah ketipu. Enggak sih. Cuman aku sering ditipu temenku, enggak, tidak bisa. Oh, orang nggak bisa nipu Firman gitu. Oh, apa sih tipsnya biar nggak gampang ketipu? Tipsnya Apa? ngerasa keren aja sih. Ngerasa keren. Oh, jadi salah satu tips untuk nggak gampang ketipu adalah ngerasa keren. Selain itu apa lagi kira-kira? Ya, gitu aja aku. Oke. Pede. Pede. Jadinya kalau ketipu ya udah pede aja gitu ya? Atau nggak pernah ketipu? Emang nggak pernah ketipu? Paling mah ketipu buku PJOK aja sih. Ketipu sama guru PJOK. Buku sama buku PJOK-nya ya? Iya. Oh, oke. Oke deh kalau gitu. Terus kalau misalnya apa namanya? Ini nih, di sini kan ada Bapak Nadiem. Kenal nggak sama Pak Nadiem ini? Apa ya? Menteri Pendidikan ya. Betul. Oke. Gimana sosok Pak Nadiem di mata Firman? Menteri, udah gitu aja. Menteri udah Ya, gitu aja. soalnya- Sebelumnya tahu nggak dia sebagai apa? Enggak tahu sih. Nggak tahu. Ya, Tahu Gojek nggak? tahu. Tahu. Oh, jadi. Iya, ini yang punya Gojek sebelumnya. Cuman karena dia jadi menteri, akhirnya dia mengundurkan diri dari CEO Gojeknya gitu. Keren ya? Keren nggak? Kalau kayak gitu keren nggak? Keren. Keren. Definisi keren dari Firman tuh apa sih? Apa? Definisi keren. Iya, keren menurut Firman tuh kayak gimana sih? Apa? Apa? Enggak tahu Apa? juga sih. Apakah harus ganteng atau harus? Fisik mah tidak. Oh, fisik mah enggak katanya. Kalau keren apa dong? Apa keren? Apa ya? Apa? Berani ini apa sih namanya? Pokoknya gitulah. Susah jelasinnya. Susah deh. Pokoknya kayak Firman aja gitu. Iya. Oke. Pokoknya yang definisi keren menurut Firman adalah kayak Firman gitu ya. Iya. Oke, siap. Oke deh kalau gitu. Nah, tadi kan Bu Hasa udah nge-challenge Firman ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Primas Choice. Berarti apa tuh kalau Primas Choice? Ya pilihan. Pilihan, iya. Jadi nanti Bu Hasna akan ngasih 2 pilihan ke Firman, terus nanti Firman harus jawab di antara 2 pilihan tersebut gitu ya. Kayak misalnya nih contohnya, kalau misalnya Bu Hasna tanya kelas atau lapang, jawabannya Oh, misalkan ya kelas. kelas. Kenapa kelas? Kalau di lapang itu apa sih namanya? Kan nulisnya tuh di lantai gitu. Nggak bisa nulis di lantai. Kalau di meja bisa. Nggak tahu kenapa. Lebih suka kelas dibandingin lapang. Ya, Kenapa? lapang mah rusuh gitu lah. Oh, suasananya kayaknya rusuh gitu ya. Kalau kelas suasananya kayak gimana? Nggak ada guru. Nggak ada guru. Ada guru. Oh, ada Cuma guru. Kalau di lapang ada guru juga nggak bisa nenangin kan lapang gede. Oh, karena terlalu gede gitu ya. Guru juga susah untuk ngekondisiinnya gitu. Oke, kayak gitu ya. Kayak kita mulai ya. Kalau Bu Hasna kasih pilihan hitungan atau hafalan? Hitungan, aku nggak bisa hafalan aku. Berarti kenapa hitungan? Karena tadi suka matematika ya. Selanjutnya nih, film action atau film horor? Film action, Kenapa? Salah satu favorit film actionnya Firman apa? film action tuh Mortal Kombat. Apa? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Itu tentang apa? Cerita apa? Pokoknya ada kalau nggak salah Liu Kang. Pokoknya ya gitu. Aku sering nonton. Suka film horor atau enggak? Nggak mau main gamenya aja nggak mau. Main game horor apa? gitu nggak mau. Oke, film action ya. Tapi suka Marvel gitu nggak? Suka. Suka. Karakter yang favorit Bucky ada. Keren tapi yang Infinity War jadi kayak Kenapa ya itu? nggak tahu. Kurang puas sama Bukan. filmnya? Bukan sih, bukan Infinity War. Lupa. Cuman pas ngelawan awal-awal ya, itu ngelawan Captain America epic sih. Oke, epic katanya teman-teman. Oke, selanjutnya menulis atau mengetik? Mengetik. Mengetik. Kenapa? Lama nulis capek. Capek. Nggak bisa
itu apa kalau mau dihapus juga kan nggak bisa CTRL-A backspace gitu. Oke, nggak bisa CTRL-C, CTRL-V gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa nanti. Oke, jadi lebih baik ngetik ya dibandingin nulis. Oke, selanjutnya nih, puasa tanya. Olahraga atau, oh gini, olahraganya renang atau sepak bola? Sepak bola aku nggak bisa renang soalnya. Oh, jadi renang jawabannya? Ah, Apa jadi Sepak jawaban? bola. Oh, sepak bola, soalnya renang nggak bisa. iya. Oh, oke. Kenapa sepak bola? Ya, Sukanya apa dari sepak bola? back. Ya, nggak tahu kenapa aku selalu jadi back. Kan dulu aku pernah ikut lomba pas udah ini aku bocor kalau nggak salah kepala. Iya, pas kelas 3. Aku tetap jadi back bisa. Soalnya back itu gampang kan. Oh, gampang. Iya. Jadi back tuh. Cuman aku bisa dibilang boleh. Cuman aku sekarang nggak bisa, aku mainnya badminton sekarang. Oh, sekarang badminton. Oke. Tokoh badminton yang disuka Firman siapa? Ginting sama Kento Momota. Widih, Kinti. Dan berarti single bukan double gitu Iya. main badmintonnya. Iya. Kalau double ya Kevin Marcus. Oh, Minion ya. Iya, Minion. Oke deh. Suka ngikutin nggak perlombaan mereka? Apanya? Perlombaan badminton gitu suka nonton, suka Suka ngikutin lah. gitu? Suka. Oke. Kalau gitu. Selanjutnya nih, terakhir ya. Apa ya? Ayah atau ibu? Ayah apa dua-duanya? Dua-duanya. Apa yang kan tadi udah ceritain tentang ayah nih. Sosok ibu tuh gimana sih menurut Firman pandangannya? Baik gitu. Gak pernah apa ya, kayak gak pernah nyesel ya, kayak gak pernah nyesel gitu. Terus masak terus. Terus kayak gak pernah kalau gagal dia masih ya gak nyesel gitu sama aku mah. Di bawah have fun. Kalau ayah aku kan masih sedikit kesel gitu ya kalau ada salah. Betul kalau mama aku enggak. Oh, baik gitu ya. Saya kalau misalnya kayak ada gagal atau ada salah gitu, nggak langsung kesel gitu ya. Agak kesel. Oke. Selain itu apa lagi sosok ibu buat Firman? Ya pokoknya ya itu banget. Apa? Setiap hari teh masak terus teh bantuin. Kadang aku yang bantuin sih, tapi ya nggak apa-apa. Ya itu aja sih. Oke. Jadi sayangnya ayah sama ibu sama. Berapa persen? 100. Oke deh kalau gitu. Oke Firman, tadi Bu Asa udah banyak banget bertanya sama Firman. Terus Firman juga tadi udah berbagi banyak hal ya sama kawan Prima yang ada di rumah. Gimana hari ini, senang Firman? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Apa yang bilang iya dan enggaknya tuh gimana? Kalau iyanya sih iya, hari Jumat ya bebas, besoknya nggak belajar. Karena hari Jumat. Senangnya? Enggak senangnya apa? Nggak senangnya apa ya, Apa? mungkin temanku nggak datang ke rumahku, kalau nggak ya hujan. Oh, karena hari ini nggak datang temennya karena Ya, hujan. hujan. Oh, oke. Tapi dengan podcast ini seneng nggak Firman? Lumayan seneng. Apa yang bikin seneng ya? Ngomong. Ngobrol. Oke. Boleh mungkin Firman kasih kesan-pesan atau kasih pesan deh buat kawan Prima yang ada di rumah. Apapun, boleh langsung lihat ke kamera. Oke. Jadi pesan saya kalau apa sih namanya, jangan sampai depresi lah istilahnya ya. Main game boleh, cuman jangan sama buat orang tua yang melarang main gamenya setiap hari gitu, bisa diperbaiki dikit. Soalnya ada temen aku, jadi setiap 1 minggu doang boleh main game, terus jadi sedikit depresi. Iya, makanya itu kan kasihan gitu, padahal haknya belajar kan itu ya, bisa dapat hiburan nanti sih. Oke, jadi ini pesannya buat orang tua juga ya. Jadi jangan terlalu banyak membatasi main game gitu ya, karena jelas. ada hak belajar, Setiap ada hak hari game main juga. game masih pintar-pintar aja. Oh, oke.
karena Firman bisa ngebagi gitu ya, ngebagi waktunya antara belajar sama main game. Kalau main game terus nggak bakal bisa pintar. Iya. Tapi kalau belajar terus kayak sama gitu. Butuh hiburan gitu ya. Jadi stres gitu kan. Oh, oke. Jadi buat kawan Prima di rumah gitu ya, pesannya, kalaupun mau main game juga tetap harus ada belajarnya ya, karena kalau main game terus juga nggak pinter-pinter gitu ya, kalau belajar terus juga butuh hiburan gitu, jadi harus seimbang. Oke, Firman, hari ini seru banget Bu Hasta bisa ngobrol sama Firman ya, panjang lebar. Tadi udah ngobrolin tentang keluarga Firman juga, tinggalnya di mana gitu ya, terus pandangan Firman ke profil Pancasila juga, ke Indonesia juga gitu, keren banget. Tadi ya seperti yang disampaikan Firman definisi keren adalah Firman ya teman-teman. Nah, jadi Bu Hasta juga belajar banyak sama Firman hari ini, dan Firman udah bisa menginspirasi Bu Hasta, mungkin juga kawan Prima yang ada di rumah gitu. Dan semoga cita-cita Firman tadi terkabul ya, pengen jadi dokter. Kita aminkan bersama ya kawan Prima semuanya. Dan semoga kita hari ini juga bisa membuat teman-teman yang ada di rumah ini bisa terus-terusan lihat video dari Prima Insani gitu. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa apa juga? Tekan tombol notification-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Prima Insani. Iya betul ya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe, dan juga tekan tombol merahnya ya. Oke deh, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Prima Talk kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, dan nantikan episode selanjutnya bersama bintang tamu yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah Firman, kawan Prima. Dadah. Oke.